Dinikahi mafia tampan bab 15. Nick gelagapan saat ditanya seperti itu oleh istrinya. Gak perlu, paling telepon gak penting, jawab Nick gugup. Kok Mas bisa tahu itu gak penting? Kan gak kelihatan siapa yang telepon, tanya Ima lagi. Ia sedikit heran melihat sikap suaminya itu. Iya, soalnya dari tadi nelponin terus, makanya gak aku angkat, jawab Nick. Jantungnya berdebar cepat. Ia khawatir Ima akan mengetahui bahwa yang menghubunginya adalah Amber. Ya udah, biar aku aja yang angkat ya Mas, tanya Ima. Tangannya hendak mengambil ponsel Nick. Jangan sayang, pekik Nick. Ia sangat terkejut melihat Ima hampir menjawab panggilan tersebut. Ima yang hampir menyentuh ponsel suaminya pun menghentikan gerakannya. Maaf, gak sopan ya? Ima jadi tidak enak hati karena hampir menyentuh barang pribadi suaminya. Sebab pernikahan mereka baru 1 hari. Rasanya tidak sopan jika ia berani menyentuh benda tersebut. Bukan begitu. Aku cuma gak mau kamu kesal aja. Itu cuma mau nawarin kartu kredit, ucap Nick. Ia lega karena Ima tidak menjawabnya. Hampir aja, batin Nick lega. Oh, ya udah. Aku kesini cuma mau nanya. Mas itu sukanya makan apa sih? Tanya Ima. Nick senang karena pembicaraan mereka teralihkan. Aku sukanya makan kamu, ucap Nick bercanda. Ih, Mas ini, aku serius loh, kelus Ima manja. Aku juga serius, milikmu sangat hangat jadi aku ketagihan. Beda dengan milik Amber, tidak ada kehangatan sama sekali, batin Nick sambil menatap Ima. Ia tidak sadar telah membandingkan Ima dengan Amber. Mas, tegur Ima. Ia bingung karena suaminya malah melamun. Oh, iya. Aku akan makan apapun yang kamu masak, asal jangan ada racunnya, jawab Nick bercanda. Ia ingin mencairkan suasana. Ima menyipitkan matanya. Bener nih? Tanyanya tidak yakin. Iya, aku pengen tahu istriku ini jago masak apa enggak. Makanya apapun yang kamu masak, aku mau makan, jawab Nick penggombal. Ya udah, aku masak yang simpel aja ya, udah mau maghrib soalnya, ucap Ima. Oke, sahut Nick. Ima pun meninggalkan ruangan suaminya itu. Syukurlah dia tidak curiga, gumam Nick. Sepertinya aku harus memiliki ponsel baru supaya Amber tidak bisa menggangguku ketika sedang di rumah, ucapnya. Sampai saat ini Nick belum berniat untuk melepaskan Amber. Sebab bagaimanapun hubungan mereka sudah cukup lama. Nick sendiri belum yakin akan perasaannya terhadap Ima, sehingga ia masih bimbang untuk memilih. Namun sebenarnya hati Nick sudah mulai berpaling. Ia malas bertemu dengan Amber. Setelah bercinta dengan Ima, yang ada di otak Nick hanyalah istrinya tersebut. Ia selalu ingin berada di dekatnya dan bahagia jika sedang bersama Ima. Ima asik memasak sambil dibantu oleh Bibi yang sudah selesai mencuci spray. Biar saya aja yang masak, Nyonya, ucap Bibi. Udah, gak apa-apa, Bi. Biar saya aja, sahut Ima. Mas ini kan suami saya. Masa mau dikasih masakan Bibi terus? Nanti kalau lagi jauh, yang ada ingatnya sama Bibi, bukan sama saya. Lanjut Ima bercanda.
Nyonya bisa aja, sahut Bibi. Ya udah, kalau begitu biar Bibi bantu aja ya, tanya Bibi. Ya tidak enak jika berpangku tangan saat Ima sedang sibuk. Dengan senang hati, Bi, sahut Ima. Dibantu oleh Bibi, pekerjaan Ima pun jadi cepat selesai. Saat Nek keluar dari ruang kerja, ia menghirup aroma harum masakan. Harum apa ini? Gumamnya. Kemudian ia mencari sumber aroma itu. Nek tersenyum melihat Ima serius memasak. Kemudian ia menghampirinya dan memeluknya dari belakang. Lagi masak apa sayang? Tanya Nek mesra. Mas sudah selesai kerjanya? Ima balik bertanya. Udah, nanti malam dilanjut lagi, sahut Nek. Melihat kemesraan mereka, Bibi pun malu. Ia memilih untuk pergi dari dapur dan membiarkan mereka bermesraan di sana. Alhamdulillah, semoga Tuhan selalu menyayangi Nyonya seperti itu. Sebab aku yakin Nyonya adalah wanita yang baik, batinnya. Ya udah, Mas mau sholat maghrib di rumah atau di masjid? Tanya Ima. Waduh, emang Tuhan bisa sholat? Batin Bibi yang mendengar pertanyaan itu. Aku harus jawab apa ya? Kalau sholat di rumah terus dia minta aku jadi imam, bisa mati aku. Batin Nick. Ia bimbang karena selama ini tidak pernah sholat. Sholat di masjid sayang, makanya aku break dulu kerjanya. Jawab Nick. Ia mencari aman. Oh, iya. Ya udah sana siap-siap dulu. Ucap Ima. Ia senang karena suaminya sholat di masjid. Oke, sahut Nick. Kemudian ia mengecup kepala Ima dan meninggalkan dapur. Waduh, gimana ini? Aku kan gak punya alat sholat, gumam Nick. Ia jadi bingung sebab dirinya memang tidak pernah sholat, kecuali jika dipaksa oleh orang tuanya. Beruntung Nick masih memiliki beberapa baju koko. Itu pun baju pemberian maminya. Namun ia tidak memiliki sarung, peci, dan sajadah. Sehingga Nick bingung, khawatir nanti Imam menyadari hal itu. Saat Nick sedang di kamar, Bibi menghampirinya. Tuk tuk tuk. Nick yang sedang mengubek-ubek lemari pun menoleh ke arah pintu kamar dan membukanya. Ceklek. Ada apa, Bi? Tanyanya. Maaf Tuan, sepertinya Tuan butuh ini. Ucap Bibi sambil memberikan beberapa sajadah pada Nick. Sajadah itu merupakan pemberian Rose. Sebenarnya Rose memberikan pada Nick. Namun, berhubung Nick tidak menggunakannya, jadi ia berikan ke Bibi. Nick pun senang. Syukurlah, terima kasih ya Bi, ucap Nick. Ia lega karena Bibi masih menyimpan sajadah tersebut. Sama-sama Tuan. Kalau saya tidak salah, di laci lemari Tuan ada peci yang masih baru dari Nyonya Besar. Ucap Bibi lagi. Ah iya, yaudah kalau gitu, sahut Nick. Ia bersemangat karena saat ini sudah memiliki barang yang ia butuhkan. Setidaknya Ima tidak akan bingung karena suaminya tak memiliki sajadah lagi. Bibi tersenyum melihat Nick antusias. Alhamdulillah, semoga kehadiran Nyonya bisa membawa hidayah bagi Tuan, ucap Bibi. Ia sengaja menyimpan sajadah itu untuk Nick, sebab ia yakin suatu saat Rose pasti akan menanyakannya. Bibi pun menolong Nick agar rumah tangganya tetap utuh, sehingga ia berinisiatif seperti itu. Sebab, jika sampai Nick dan Ima bertengkar, ia pasti akan turut bersedih. Dengan bangga Nick mengenakan baju koko dan celana panjang, kemudian dia mengambil peci lalu membawa sajadah. Nah, ini baru meyakinkan, gumam Nick sambil bercermin. Setelah itu Nick keluar kamar dan hendak pamit pada istrinya. Sayang, aku ke masjid dulu ya, ucap Nick. Ima pun menoleh. Masya Allah, suamiku tampan sekali, puji Ima saat melihat Nick berpenampilan seperti itu. Nick sangat bangga karena dipuji oleh istrinya.
Oh ya? Tanyanya sambil tersenyum. Sambung.